serta Brunei Darussalam, Nauru, Niue, Palau, Puerto Rico, Tokelau, UAE, Qatar, Nicaragua, dan Nepal. Sementara sebuah penelitian di jurnal Helion edisi Januari 2024 menyatakan 10 negara paling banyak terinfeksi Mpox adalah Amerika Serikat, Brasil, Spanyol, Prancis, Inggris, Jerman, Peru, Kolombia, Meksiko, dan Kanada. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Makassar pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Dan pendengar Pro 1 RRI Makassar, kami informasikan sebentar akan hadir dialog interaktif luar studio di Makassar pagi ini ya, dengan topik kesiapan kemandirian disabilitas di masyarakat. Akan hadir langsung dari SLB Pembina Provinsi Sulsel di Jalan Daeng Tata Raya Makassar. Hadir juga sebentar narasumber Andi Hamjan SPD MPD MM selaku Kepala SLBN 1 Pembina Makassar, dan ada juga dari PDIK, ada Pak Rahman Gusdur ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
publik juga sudah sangat mensupport bagaimana regulasi untuk mereka yang difabel untuk bisa merasakan kemandirian ya ketika mereka kemudian diolah kemampuan motoriknya untuk bisa hidup dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, seperti apakah lebih lanjut kita akan berbincang soal ini. Saya Fitriani Rahman kali ini memandu Anda dan bersama dengan 3 narasumber saya. Di kesempatan pagi ini ada Ibu Sari Diana Mualim, Kabid Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Bu. Iya. Ya. Assalamualaikum Mbak Fitri ya. Iya, waalaikumsalam. Ini segar Bu ya pagi hari ini ya, sehat ya. Alhamdulillah. Iya. Baik, di samping Ibu Sari ada Bapak Andi Hamjan, SPDM PDMM, Kepala SLB Negeri 1 ya. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Fitri. Ya, baik. Di sampingnya juga ada aktivis difabel kita ya, dan ini sudah sering sekali menjadi narasumber kami. Ada Abdul Rahman, lebih akrab dipanggil Gus Dur ya. Assalamualaikum Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Fitri. Selamat pagi pendengar RRI. Betul. Jadi pagi hari ini Anda juga bisa bergabung dengan kami di line telepon 0821 3333 9440. Saya langsung saja saya ke Rahman Gus Dur dulu deh. Ya. Sebenarnya difabel itu membutuhkan apa sih sebenarnya? Akses publik seperti apa sih yang sangat diharapkan? Untuk topik kita hari ini kan kesiapan kemandirian disabilitas di masyarakat. Bagaimana kemudian para difabel ini bisa berjalan normal ya dalam kehidupan masyarakat kita. Nah, kira-kira mereka butuh apa supaya ini kemudian bisa berterima begitu? Iya, terima kasih Kak Fitri. Yang pertama, kalau kita konteks tidak menggunakan kata normal dengan tidak normal, tetapi masyarakat pada umumnya. Yang otomatis teman-teman difabel atau disabilitas sesuai regulasi Undang-Undang Disabilitas dan peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan beberapa perda di kabupaten kota. Yang pertama adalah kemandirian akses publik. Ruang-ruang publik di mana keberadaan masyarakat, aktivitas mereka bisa mandiri. Karena sebagai negara maju, Indonesia sebagai negara maju, khususnya Sulawesi Selatan sebagai pintu gerbang Indonesia Timur, itu harusnya menjadi role model. Role model bagaimana kemandirian teman-teman difabel atau disabilitas itu bisa diterima di ruang-ruang publik. Dan regulasi tentang kesetaraan tersebut itu sudah banyak, sudah ada. Tinggal bagaimana pengampu kebijakan itu bisa mengaplikasikan mulai dari tingkat pusat sampai tingkat kabupaten kota. Dan memang saat ini Indonesia tetap mengejar impian menjadi Indonesia inklusif 2030 karena selama ini teman-teman difabel atau disabilitas termarginalkan karena produk perundang-undangan. Kita tahu sendiri bahwa Undang-Undang 97 itu kan membuat skat yang begitu besar antara normal dengan tidak normal. Dan kenapa teman-teman masyarakat penggiat isu hak asasi menggunakan istilah difabel bukan menggunakan istilah regulasi, karena inilah bentuk perlawanan teman-teman penggiat HAM dalam gerakan, makanya kita lebih cenderung memakai istilah difabel. Agar ruang-ruang publik itu mulai dari pendidikan, tenaga kerja dan lain-lain itu bisa teman-teman difabel mandiri dengan seperti masyarakat pada umumnya, Mbak Fitri. Iya, jadi ini dimaksudkan bahwa rekan-rekan difabel kita ini sebenarnya harus punya kemampuan untuk percaya dirinya ya, bahwa dia mampu gitu. Kalau percaya diri, saya rasa cukup percaya. Tetapi bagaimana masyarakat termasuk pengempu kebijakan itu bisa mensupport semuanya. Karena kita tahu sendiri bahwa regulasi-regulasi tentang kesetaraan itu banyak. Kita konteks berbicara tenaga kerja. Tahun 2022 kalau saya tidak salah ingat, peraturan pemerintah di dalam dunia kerja itu membentuk wajib seluruh Kemenaker atau Disnaker kabupaten kota untuk membentuk unit layanan disabilitas untuk pengawalan dalam isu tenaga kerja.
di periode saat ini karena nomenklatur di Kementerian Tenaga Kerja berubah, jadi yang awalnya unit sudah menjadi direktorat unit layanan disabilitas. Jadi memang pemerintah pusat dalam segi kebijakan dan pengawalan tentang isu, ini hanya satu contoh, isu tenaga kerja itu betul-betul sudah ada fokus ke sana. Karena adanya direktorat ULD ini, unit layanan disabilitas ini sudah menjadi direktorat, dan ini sesuai dengan visi misi presiden kita yang baru untuk peningkatan atau kesetaraan bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk juga kelompok rentan, mau ibu hamil, lansia, difabel atau disabilitas gitu Mbak Fitri. Baik, kita tahan dulu nih Gus Dur. Kalau terlalu banyak bicara dengan dirimu nih habis nih pembicaraan kita ya. Baik, kita langsung saja ke Pak Hamjan. Nih Pak Hamjan, tentunya tidak mudah ya mengelola sekolah luar biasa dengan adik-adik kita yang berkebutuhan khusus, dan dia ini kompleks. Maksudnya bukan fokus ke misalnya tunanetra, tetapi yang lainnya ada gitu ya. Nah, bagaimana kemudian sekolah itu hadir untuk bisa memberikan kemandirian itu kepada mereka sehingga mereka lebih bisa berbuat untuk minimal dirinya sebelum masuk ke masyarakat gitu. Iya, terima kasih Mbak Fitri. Jadi menyikapi tadi dulu yang disampaikan oleh Pak Rahman, sangat setuju sekali bahwa teman-teman disability ini bagaimanalah memberikan ruang gerak untuk mereka di masyarakat, khususnya mempergunakan hak-hak yang mereka miliki, khususnya tadi terkait masalah hak pekerjaan. Nah tentu kembali ke kami yang kebetulan kami memang di lingkup ranahnya satuan pendidikan. Jadi sedikit gambaran bahwa saya ada di SLB Negeri 1 Makassar ini, SLB Negeri 1 Pembina ini, di dalamnya ada 5 jenis kekhususan, ada 5 jenis disability, mulai dari tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, dan autis. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA. Nah tentu kalau dipertanyakan seperti apa kesiapan kami, kaitannya dengan bagaimana anak nantinya setelah tamat dia bisa mandiri di tengah masyarakat, lebih seperti itu, bahwa memang kami di SLB itu sebenarnya kaitan dengan program yang memang regulasinya juga sudah sangat jelas dari kementerian, bahwa SLB itu di dalamnya kita salah satunya yang menjadi ciri khas adalah program kemandirian kaitannya dengan skill yang harus digali di setiap anak-anak itu sendiri. Sehingga sekolah luar biasa itu wajib di dalamnya ada yang namanya keterampilan vokasi yang memang kita persiapkan anak-anak untuk bagaimana dia bisa kemandiriannya dibina dan diasah di situ. Nah tentu ini kalau di SMK misalnya memang orientasinya bagaimana anak-anak setelah tamat dia masuk di DUDI dan mungkin di tempat-tempat kerja lain sesuai dengan minat skill yang mereka miliki. Kalau kami di SLB lebih bagaimana anak-anak di tengah masyarakat itu bisa mandiri berdasarkan skill yang kita sudah memang bekali di setiap satuan pendidikan. Sehingga di SLB dimanapun itu di Indonesia wajib ada keterampilan di setiap satuan pendidikan itu. Keterampilan ini adalah wadah untuk mereka bagaimana kita memberikan bekal kemandirian. Apakah itu tunanetra dengan keterampilan minat apa yang dia miliki sampai dengan kekhususan autis misalnya. Jadi lebih pembekalan itu sudah ada di bangku sekolah, setelah mereka tamat nanti dia bisa aplikasi implementasikan di tengah masyarakat. Termasuk barangkali kemandirian domestik ya dalam rumah tangga ya? Iya. Mungkin seperti itu juga ya? Sedikit gambaran bahwa di tempat kami ini ada 10 jenis keterampilan, salah satunya adalah tata boga misalnya. Tata boga memang kita arahkan anak-anak bagaimana kemandirian khusus di tata boga ini mereka sudah kita berikan pembinaan khusus, kita gali ke minat mereka, apa bakat mereka. Dan setelah itu harapan kita setelah misalnya mereka nanti tidak kuliah atau dia tidak bekerja di mana, minimal dia bisa berbuat sesuai dengan skill yang dimiliki. Ya bisa bikin kue enak gitu ya. Iya. Baik, kita ke Ibu Sari ya. Bu Sari ini kan pendidikan itu penting dan itu menjadi kebutuhan dasar bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi selain kesehatan ada pendidikan. Nah, pendidikan ini tentunya harus menyetarakan semuanya, termasuk adik-adik kita yang ada di berkebutuhan khusus. Nah, bagaimana sebenarnya regulasi yang berlaku di
khususnya di Sulawesi Selatan untuk penyetaraan pendidikan kepada semua ini, khususnya untuk adik-adik kita yang di pendidikan khusus. Gimana Bu? Terima kasih Bu Fitri. Jadi sebenarnya untuk anak-anak disabilitas ini memang kami sudah siapkan dari kebetulan untuk saat ini SLB itu masuk di ranah provinsi. Iya. Jadi regulasi-regulasi sebenarnya sudah dibuat sejak dari dulu untuk membantu anak-anak kita meningkatkan kemampuannya mereka, bagaimana mereka bisa berkembang dengan baik di masyarakat dan bagaimana hasilnya nanti setelah keluar dari sekolah. Jadi ada beberapa yang kami siapkan itu dari Dinas Pendidikan terkait di bidangnya kami itu kita menyiapkan beberapa bantuan. Ada kami siapkan untuk ULD seperti yang disampaikan tadi. Kami ada kantor di sana yang khusus disiapkan untuk Layanan ya? Iya, betul sekali. Dan di sisi itu, di sisi anggarannya kami itu kami siapkan beberapa bantuan seperti untuk keterampilannya mereka, untuk perabotnya mereka seperti apa. Ada juga kita berikan untuk IT karena terus terang kemampuan anak-anak kita memang luar biasa, tapi kemampuan yang lain itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Iya. Jadi dukungan-dukungan kami untuk anak-anak disabilitas ini sudah maksudnya sudah kami anggap full, ada kurang lebih lah 90% begitu karena kami mendukung mereka masuk ke perguruan tinggi dan kalau tidak salah itu tahun kemarin itu ada pengangkatan untuk anak-anak disabilitas menjadi pegawai negeri. Oh, Betul iya. sekali. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat bahwa support pemerintah sebenarnya sudah sangat luar biasa ya kepada kehadiran adik-adik kita atau teman-teman kita ini ya. Iya. Jadi memang sudah berperspektif inklusif Bu ya. Iya. Nah, ya seperti itu. Nah ini kan ada juga sih yang selalu bilang dapat nggak, bisa nggak dapat beasiswa gitu. Emang apakah ada juga beasiswa buat mereka begitu? Ya, sebenarnya ada. Ada ya. Jadi untuk mereka yang memang aktif mereka bisa sampaikan. Ini kan disabilitas ini bukan cuma lomba-lombanya bisa mereka di sini aja. Ya. Ada yang sampai ke jenjang nasional, Bahkan internasional ya, bahkan membanggakan sekali ya Bu ya. Betul sekali. Jadi kami membuat lomba-lombanya mereka itu, kami menganggarkan lomba-lombanya mereka itu untuk selain membawa nama harum sekolahnya, membawa nama harum kita juga di sini Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi kami mendukung mereka, membuat mereka, memberikan wadah untuk mereka berlomba. Bagaimana dilombakan di sekolah dulu, dilombakan di wilayah, di gugus dan sampai ke provinsi dan sampai ke tingkat nasional. Berarti memang mereka juga disiapkan untuk punya jiwa kompetisi sebenarnya ya. Betul. Iya, Sama berarti layaknya dengan masyarakat biasa. Iya, jadi mentalnya juga sudah mulai Betul diuji sekali. Bu ya. Iya. Baik, kita kembali ke Rahman Gus Dur. Nah Rahman, ini kan kalau kita lihat meskipun kita sedang melihat potensi regulasi sudah ikut mendukung, tetapi selalu saja ada celah-celah dalam kehidupan kemasyarakatan kita yang sepertinya entah ya di mana letak persoalannya, apakah sosialisasi yang kurang, tapi kalau dilihat sering ya ada sosialisasi begitu. Apakah pemahaman masyarakat kita memang yang kemudian belum berterima dengan semua itu. Nah, kalau melihat potensi ini, apa sih yang bisa dilakukan supaya mereka yang berkebutuhan khusus ini tetap untuk bisa hadir di tengah masyarakat? Iya. Oh kita tahan, ada telepon Rahman. Assalamualaikum. Selamat pagi. Halo. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Iya, dengan siapa? Selamat pagi. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana? Dari Manika. Dari mana Pak? Halo. Halo, Ye. Dari Manika. Apa ini? Apa ini? Ye, Pak Suramli di mana Ki? Di Balanipa. Di Balanipa. Sinjai itu di? Iya, Di bukan Sinjai. Sinjai, orang Mandar. Oh, Laingi. Orang Mandar. Oh, Mandar. Iya, soalnya Balanipa Lain juga orang- di Sinjai. Iya. Oke, baik. Ya, Pak Ramli silakan Ki. Kita berbincang tentang kemandirian teman-teman kita yang disabilitas, bagaimana kemudian bisa mandiri di masyarakat. Ada yang mau ditanggapi atau dipertanyakan silakan, ada 3 narasumber kami sekarang. Ya, tidak ada, Kak. Ya, saya semua sini, lancar. Oh iya, terima kasih Pak Ramli. Iya.
Iya, kami masih menantikan ringan telepon lainnya. Terima kasih Pak Ramli yang ada di Mandar. Ini sepertinya menyampaikan bahwa dia mendengarkan kita dengan jelas ya di sana ya. Silakan di 0821 3333 9440. Kita kembali ke Gus Dur, silakan. Iya, pertanyaan yang tadi sosialisasi penerimaan kepada masyarakat, saya rasa cukup berterima ya. Sudah sebenarnya sudah cukup banyak bahan-bahan kampanye yang dilakukan oleh teman-teman penggiat. Ya. Termasuk juga RRI yang saya ingat karena saya pertama kali dikader di RRI itu semenjak 2006, sosialisasi itu sudah mulai dilakukan lewat corong-corong informasi, termasuk juga RRI Makassar yang masih konsisten sampai saat ini untuk membantu menginformasikan ke ruang-ruang publik. Hanya memang kita atau saya secara pribadi memang sulit untuk merubah paradigma atau pola pikir masyarakat kita tentang keberadaan teman-teman difabel atau disabilitas. Oke. Karena gini, bayangkan Kita saja. tahan dulu, Gus Dur. Ada telepon. Ya. Tahan nafasmu. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Iya, assalamualaikum, selamat pagi. Putuski. Nah putuskan Kak. Ya, silakan. Iya, bayangkan saja yang gini, kita kembali flashback ke masa lalu. Di zaman Soekarno kan istilah penderita cacat. Terus masuk Orde Baru 32 tahun kita dicekoki dengan bahan-bahan istilah penyandang cacat. Jadi stigma inilah yang membuat sebenarnya ikut mengganggu ya? Ya sangat mengganggu, sangat mengganggu. Apalagi dengan budaya kita, saya mohon maaf kepada tokoh-tokoh budaya bahwa masih ada paradigma masyarakat difabel atau disabilitas orang-orang yang didewakan. Orang-orang yang didewakan yang punya indera komunikasi dengan Maha Pencipta. Kita konteks berbicara tentang, saya mohon maaf kalau sok tahu tentang dikajang. Kalau kita mau telusuri lebih jauh ada di teman-teman disabilitas yang cukup dipercaya yang bisa komunikasi dengan Sang Pencipta waktu zaman dahulu. Kembali kepada di zaman saat ini para informasi-informasi inilah yang kadang yang membuat kita atau teman-teman disabilitas itu sulit atau kadang masih memikirkan kepentingan paradigma lama. Masih ada ya terngiang-ngiang lah ya. Masih ada terngiang-ngiang, termasuk juga saya mohon maaf bagi teman-teman Hindu. Di Hindu sendiri atau Buddha kalau punya anak dengan disabilitas itu sangat didewakan. Sangat didewakan karena dia saya pernah diskusi dengan teman-teman di Hindu bahwa difabel itu dalam keluarga dia manusia yang paling bersih. Yang harus dijaga dan harus betul-betul diperhatikan. Nah, inilah yang kadang kesulitan kita kalau dibenturkan dengan tradisi-tradisi kita. Padahal manusia pada umumnya kita sama. Kita bisa berkomunikasi dengan Sang Pencipta atau keyakinan kita, tetapi khusus difabel terlalu berlebihan kalau saya melihatnya. Saya mohon maaf, sekali lagi saya mohon maaf karena saya mengatakan bahwa terlalu berlebihan karena tidak semua juga difabel juga itu bersih. Seperti saya contohnya, saya kalau ya engkau lah ya, cukup kamu lah contohnya saya ya. Terjebak cukup satu-satunya aja ya. Ya, terjebak waktu masa-masa di kampus. Nah, tetapi semakin berjalan. Tapi sadar ya belakangan ya. Alhamdulillah. Sudah berjalannya yang waktu benar. karena advokasi teman-teman masyarakat, termasuk teman-teman media, itu bisa sedikit demi sedikit paradigma pengetahuan itu berubah. Makanya kenapa teman-teman di dalam setiap kegiatan atau di setiap postingan hashtag di kalau teman-teman Kak Fitri karena kita berteman di Instagram dengan Facebook, ada hashtag saya itu menuju Indonesia inklusif 2030. Karena itu adalah impian ya. Impian teman-teman gerakan bahwa
bukan cuma Indonesia emas tahun 2045, tetapi di 2030 itu Indonesia sudah tidak ada lagi kategori diskriminasi kepada kelompok rentan, khususnya teman-teman disabilitas. Baik. Ya, jadi salah satu contoh kemandirian itu ada sama Gus Dur nih, ya. Kemampuan public speakingnya udah bagus lah ya. Ini bagian dari kemandirian. Kalau tidak, dan dikasih duduk di sini nih, ya. Baik, kita ke itu karena RRI. belajar di sini ya. Baik, ini Pak Hamjan. Ya, sekali lagi ini tidak mudah ya, karena kategori yang di sekolah umum saja biasanya staf pengajar itu juga kelimpungan ya menghadapi siswa, apalagi yang berkebutuhan khusus dengan kategori yang berbeda-beda. Iya. Ya, tadi ada 5 ya, Iya, 5 ada jenis 5. kekhususan. Nah, tentunya ini perlu manajemen sekolah yang baik pastinya. Iya. Nah, bagaimana kemudian Pak Hamjan dan rekan-rekan ini bisa kemudian mengelola ini sehingga sekolah ini menjadi sekolah yang cukup diminati ya untuk teman-teman kita yang difabel, sehingga target kemandirian itu ternyata bisa dilakukan di sini. Iya. Gitu. Kembali dulu ke target kemandirian, harapan kita bahwa di SLB Negeri 1 Pembina Makassar ini dengan jumlah siswa 368 orang, cukup banyak kedengaran. Ya, 368 orang. Ya. Dibina dengan pendidik tenaga pendidikan sebanyak 102 orang. 102 orang juga kedengaran cukup banyak. Ya. Tapi sesungguhnya kami masih sangat Sedikit. kekurangan. Ya. Kenapa? Karena Oke. kondisi pelayanan untuk anak-anak anak disabilitas di SLB itu beda dengan reguler. Artinya kita perbandingannya kita menghadapi 5, di reguler mungkin menghadapi 35 seperti Iya. itu. Satu rumbel ya. Satu rombel. 5 pung itu adalah nilai yang memang tidak menjadi target bahwa harus 5. Bisa jadi di bawahnya, bisa menjadi 2, bisa menjadi 3. Kita melihat dari segi kondisi tingkat keparahannya setiap peserta didik seperti Iya. itu. Nah, tentu hal yang kami lakukan sehingga ini bisa teratasi, bisa terlayani secara keseluruhan, kami memang menempatkan teman-teman sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing. Jadi lebih mudah ya. Iya, lebih mudah. Di bangku kuliah kan teman-teman juga yang tenaga pengajar ini memang mereka sudah mengambil kekhususan-kekhususan. Iya. Ada yang memang kuliah dengan khususan tunanetra, tunarungu, tunagrahita, sehingga kita menempatkan mereka sesuai dengan kekhususannya sehingga anak memang sudah terlayani sesuai dengan skill yang dimiliki oleh guru. Iya. Itu satu. Jadi kita penyebarannya guru mengajar berdasarkan kekhususan yang mereka memang ilmunya ada sama dia. Yang kedua, kesediaan kaitannya tadi dengan keterampilan, lebih ke kemandirian di tengah masyarakat. Jadi alhamdulillah memang kalau kembali melihat di struktur kurikulum kami itu kita ini hampir-hampir sama dengan SMK. Sehingga memang kita sangat saat ini sangat menjemput kaitan dengan regulasi terbaru dari kementerian yang baru bahwa SLB ini nanti larinya bergabung dengan vokasi. Kita bersama dengan SMK. Kenapa? Karena di kurikulum kami memang 60-40, 70-30. Di SMP itu anak-anak sudah dibekali keterampilan 60%. Di SMA 70%. Artinya akademiknya mereka sedikit dibanding keterampilan, sehingga alhamdulillah juga pemerintah cukup perhatian kaitannya dengan kebutuhan-kebutuhan sarana yang kami sebagaimana disampaikan tadi Bu Kabid, bahwa saat ini peralatan-peralatan kaitannya dengan keterampilan memang betul-betul bagaimana itu bisa hadir di tempat kami. Satu contoh di sini, salah satu saat ini yang menjadi keunggulan kami adalah di bidang busana. Busana ini juga alhamdulillah sudah menjadi sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini dan BNSP. Salah satunya adalah busana ini menjadi lembaga sertifikasi profesi untuk bidang P1 khususnya di SLB 1 Makassar ini, yang nantinya ini bisa kami merekrut anak-anak difabel yang memang mereka ada keterampilan bisa menjahit, yang kami uji kompetisikan di sini, dan mereka bisa ada di tengah masyarakat secara mandiri. Dia bisa bekerja dimanapun dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh BNSP.
Nah, alhamdulillah hari ini juga sebenarnya kita ada sosialisasi tentang ini. Akan hadir teman-teman kurang lebih 32 peserta dari 16 sekolah. Juga akan kita lakukan sebentar di aula setelah kegiatan ini, dialog ini. Dan itu penekanan kami bahwa bagaimana SLB ini salah satunya tadi Ibu Sana ini ada di sekolah itu. Karena wadahnya sudah ada di tempat ini. Bagaimana memberdayakan anak-anak untuk kita gali, mereka dilatih, setelah itu mereka diujikan di sini. Setelah lulus mereka bisa diterima di tengah masyarakat bahwa mereka punya keterampilan, skill yang dimiliki. Seperti itu. Kita juga pernah ikut nih kegiatan fairnya ya, bahwa ternyata dalam kurun waktu sebentar itu baju bisa langsung jadi ya. Iya, Nah ini betul. penasaran kita ya. Tapi kita tahan dulu perbincangan kita mau saksikan dulu adik cakep kita ini. Siapakah namanya? Iya, siapa nama tak nak? Muhammad Novel Alif. Alif. Silahkan berdiri Alif, kita mau mendengarkan suaranya Alif. Alif menghadap ke kamera ya. Jadi kameranya yang menghadap ke Alif juga. Ya, kita akan dengarkan satu persembahan adik kita Alif. Ini tunanetra ya? Ya. Kelas berapa Alif? Tunanetra. Kelas 12. Oh SMP ya? SMA. Oh SMA, SMP, SMA ya. Baik Alif. Lagunya apa Alif? Saya persembahkan satu lagu Minasari Borita. Iya luar biasa Alif. Bagaimana player? Sudah siap ya? Kita dengarkan Alif dengan Minasari Borita. Ya, oke. Kabut talabiri pasolonga cirata bawa karai sereji kupala
Luar biasa. Ya, bagus sekali suaranya. Ini juga bagian dari kemandirian ini. Ya, bisa bikin home band. Ya. Bagaimana ya? Siap? Siap. Siap. Makasih nak. Ya. Iya. Kita lanjut perbincangan kita untuk kesempatan pagi hari ini ya, masih dengan kesiapan kemandirian disabilitas di masyarakat. Kita baru saja mendengarkan satu persembahan spesial dari adik kita, siswa di SLB Negeri 1 Pembina Makassar. Ini juga bagian dari kemandirian pastinya ya, kemampuan vokal yang bagus. Ini juga tentunya punya modal ya, seperti itu. Bagaimana Pak Hamjan, benar ya? Iya, benar sekali Mbak Fitri. Jadi memang ada juga olah vokal di sini Pak Hamjan? Iya, salah satu keterampilan yang kami kembangkan untuk pengembangan bakat minat untuk anak-anak khususnya di bidang nyanyi, di bidang musik, kita adalah bengkel keterampilan seni. Nah seni ini di dalamnya ada beberapa bagian-bagian. Salah satunya adalah ada yang ambil vokal, ada yang juga khusus ke seninya, ada yang melukisnya, ada yang banyak pantomim banyak. Jadi anak-anak karena memang kita khususkan sesuai dengan misalnya anak-anak tunarungu ya memang pasti tidak akan bisa menyanyikan tunarungu. Nah kita kali ini potensinya di tempat lain ternyata dia lebih berminat misalnya di pantomim, maka pantomim kita buka. Sehingga semua terakomodir. Apa yang dimiliki, skill-skill yang dimiliki anak-anak kita mencoba menggali secara keseluruhan. Jadi dari sekian anak ini memang kita awali dengan asesmen awal untuk mereka. Jadi teman-teman yang bertanggung jawab juga di masing-masing keterampilan karena kita ada 10 keterampilan di sini. Jadi mungkin gambarannya mulai dari keterampilan tata busana, tata boga, tata rias, hantaran, ada membatik, IT juga ada. Tadi salah satunya adalah kesenian, seni, dan ada otomotif, ada kriya kayu, ada pertanian, pertanian dan perikanan. Juga, alhamdulillah ini dan semua ini aktif, aktif mereka sesuai dengan program masing-masing. Nah tentu dengan hadirnya kita memang harapkan bahwa semua ini wadahnya anak-anak untuk bagaimana mereka mengembangkan skill yang mereka miliki, kemampuan masing-masing. Tentu harapan kita seperti ini bahwa lebih bagaimana di tengah masyarakat nanti apa bekal yang mereka dapatkan di bangku sekolah itu dia bisa implementasi di situ. Sehingga salah satu program kami juga sama dengan sekolah reguler dan ini sudah menjadi prasyarat sebenarnya anak-anak kalau mau tamat di SMA itu harus mengikuti program magang. Oh, ada magangnya juga. Ada magang, jadi ya ada magang. Mereka juga dipepelkan di luar, kita juga kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri. Alhamdulillah kita tahun ini tahun ketiga memagangkan anak-anak dan syukurnya karena ternyata ada beberapa anak mungkin karena dari segi keterampilannya cukup bagus, dari kedisiplinannya dan sebagainya, terkadang perusahaan di mana dia magang itu diminta untuk bekerja di situ. Itu salah satu. Ya, jadi ada keberlanjutan. Ada keberlanjutan. Tapi lebih bagaimana sebenarnya harapan kita bahwa anak-anak kita bawa ke sana itu lebih memperkenalkan dunia kerja sebenarnya. Bahwa seperti ini loh kita bekerja di luar. Syukur-syukur memang kalau keahliannya muncul betul-betul dia profesional pada akhirnya dipakai. Tapi lebih seandainya pun misalnya tidak ada terkertut lewat dunia kerja, dunia usaha dan sebagainya, itu tadi harapan kita bahwa di tengah masyarakat dia sudah punya skill yang dimiliki. Bisa buka lapangan pekerjaan bisa, sendiri. Dengan sendiri sama tadi contoh yang menyanyi bisa jadi ada hal-hal yang bisa dilakukan di rumah dan sebagainya. Kaitannya dengan apa keterampilan yang dimiliki itu sendiri. Jadi seperti itu Mbak Piri, memang kita memberikan ruang gerak untuk seluruh anak-anak dan membukakan wadahnya di setiap unit-unit keterampilan itu. Nah tentu harapan kita juga bukan hanya misalnya di tempat ini, tapi seluruh SLB dimanapun mereka menyiapkan wadah-wadah itu untuk bagaimana potensialnya itu digali di sana. Baik, terima kasih Pak Nyoman. Saya kali ini ke Ibu kembali nih, Ibu Sari. Ya, kita bicara tadi vokasi Bu ya. Ini tentunya, ini bahasa baru sebenarnya yang lagi populer di masyarakat. Sampai tanya apa sih itu vokasi sebenarnya, ini lebih kepada fokusnya sebuah aktivitas gitu ya Bu ya. Nah bagaimana dengan peluang-peluang dari regulasi vokasi yang ada di pendidikan khusus Bu untuk adik-adik kita? Ya, jadi kurang lebih seperti ini. Peluang-peluang yang kami berikan itu sebenarnya agak banyak Bu. Banyak ya? Iya. Di antaranya kami malah sempat akan menyiapkan rencananya ini, akan menyiapkan beberapa UMKM untuk mereka-mereka yang telah lulus nantinya dan mereka bisa mengembangkan bisnis atau seperti apa yang mereka telah dapat di sini
mereka dapat, dan kami ini kurang lebih bekerja sama dengan beberapa OPD, bekerja sama dengan organisasi-organisasi yang memang bisa membantu, seperti ada pembelajaran-pembelajaran dari BLK, kurang lebih seperti itu juga. Kami meminta ke mereka itu supaya mereka bisa membimbing anak-anak kita di sini ataupun guru-guru kita di sini, bagaimana nanti kemandiriannya mereka bisa timbul dengan sendirinya, seperti itu. Dan terkait yang seperti bidang seni ini atau seperti apa, ini kan sekolah-sekolah memang sudah mendidik mereka, sudah memberi mereka pelatihan-pelatihan seperti apa. Sisa kami ini memberikan wadah untuk mereka memperlihatkan apakah mereka nanti akan kami tampilkan di event-event seperti apa, apakah kita dan tiap tahun itu ada lomba ya Pak Yamjan ya, untuk seninya, untuk kreasinya, untuk apanya, olahraganya, semua kami itu sudah siapkan. Sisa mereka saja yang siap bertanding atau seperti apa, dan untuk masuknya di masyarakat biasa kami siapkan di pameran-pameran. Mereka membawa semua hal-hal baik atau keterampilan, hasil-hasil keterampilan yang mereka punya di masing-masing sekolah, kami bawa mereka semua. Kami memberikan wadah tempat untuk mereka menyampaikan ke dunia luar bahwa mereka juga bisa dan mereka juga mampu. Iya. Jadi ini lebih ke bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan sudah melakukan upaya untuk memfasilitasi ya peningkatan kualifikasi begitu. Iya, kemampuan-kemampuan mereka itu seperti apa. Kami mendukung mereka berkoordinasi dengan OPD-OPD yang memang bisa, kayak perindustrian, perdagangan, ke BLK, ke mana yang mereka memang bisa memperlihatkan skill-skillnya mereka. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Bu Sari. Kita ke Rahman nih. Rahman, ini kan ternyata Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan sangat peduli ya terhadap perkembangan minimal itu pendidikan yang dimiliki oleh adik-adik kita. Nah, caranya ya dikelola di SLB, dan kemudian pemerintah melakukan upaya kemitraan untuk mendukung, dan diantaranya juga menyiapkan fasilitas sarana dan prasarana untuk bisa mengelola. Nah, apa kira-kira harapan dari Rahman mewakili rekan-rekan kita yang difabel ini dengan kehadiran regulasi ataupun apa yang sudah dilakukan minimal ada Sulawesi Selatan ini? Apakah ini perlu ditambah ataukah memang ini sudah cukup qualified menurut Rahman saat sekarang? Ya, Kak Fitri, yang pertama perlu ego lintas sektoral di lintas organisasi perangkat daerah itu harus diturunkan dulu egonya. Karena kenapa saya bilang begitu? Ya. Karena masih terlihat kadang tentang isu disabilitas atau difabel, itu kadang di beberapa SKPD menganggap bahwa ini adalah isu dinas sosial. Oh, ada kesalahan di situ ya, kekeliruan bukan kesalahan. Lebih kekeliruan berpikir ya, seperti kekeliruan berpikir, dan itu masih sering saya temukan. Padahal bukan urusan kita, urusannya dinas sosial, begitu ya? Oke. Kita mau konteks berbicara tentang kesehatan, kadang di Dinkes, koordinasi dulu sosial. Kita mau berbicara tentang isu tenaga kerja, koordinasi dulu sosial. Padahal masing-masing di peraturan pemerintah atau kita kerucutkan turun di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan tahun lalu, seingat saya sudah mempunyai satu dokumen RAD disabilitas. Itu RAD disabilitas sesuai dengan perencanaan pembangunan Bappenas. Jadi Bappenas sudah membuat perencanaan skema bagaimana pemenuhan hak teman-teman disabilitas, itu diturunkan menjadi peraturan provinsi dan kabupaten kota. Dan inilah seharusnya kalau kita berbicara di pendidikan harus saling keterbukaan informasi itu dengan lintas sektoral itu. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa teman-teman difabel yang ingin terserap dalam dunia kerja, yang pertama harus ada persyaratan yang sama dipenuhi, dengan pada umumnya. Seperti pembuatan kartu kuning AK1, gitu ya, dan sebagainya ya. Kartu AK1, karena saya bagian tim dari unit layanan disabilitas juga dalam konteks tenaga kerja. Untuk dalam penyerapan tenaga kerja, kita harus membaca sistem data itu. Keterampilan apa
atau di mana saja mereka tersebar. Ya. Dari situ di Snaker kita bisa menyusun perencanaan apa yang kita harus lakukan di tahun depan. Nah, disinilah kadang saya mohon maaf bagi Pak Hamjan, Ibu Kabid, disinilah kekeliruan yang terjadi kadang miskomunikasi antara dinas pendidikan dengan tenaga kerja yang kadang tenaga kerja meminta data ke Dinsos. Seharusnya dinas pendidikan menyodorkan data ini loh siswa kami yang siap untuk terserap dalam dunia kerja. Agar teman Ya, tadi Rahman sudah sangat gamblang ya memberikan gambaran bahwa yang dibutuhkan sebenarnya adalah kerjasama seluruh, berkolaborasi seluruh sektoral ini ya. Tidak kemudian saya ini, saya saja, atau ada kekeliruan berpikir tadi bahwa yang urus teman-teman disabilitas hanya dinas sosial. Iya, karena begini Mbak Fit, inilah kebiasaan-kebiasaan kita yang kadang, ya saya mohon maaf bagi pegawai negeri sipil yang kadang masih menganggap masa bodoh. Masa bodoh dengan isu disabilitas ini. Padahal kalau di level kementerian sudah mulai terbangun koordinasi yang cukup baik, yang tetap leading sektoral adalah Kemensos, tetapi kita berbicara kesehatan, Dinkes ada di dalam, terus kita berbicara tenaga kerja, pendidikan, semua di bawah naungan Bappenas sebagai leading sektor perencanaan pembangunan nasional. Nah, saya tarik ke Sulawesi Selatan, seharusnya Sulawesi Selatan, Bapedanya juga perang aktif. Bapeda perang aktif. Ya menjadi mediator lah menjadi untuk mediator semua sektoral. Karena gini Mbak Fit, saya mengambil contoh Makassar. Saya mohon maaf karena kebetulan saya kebanyakan aktivitas di Makassar ya. Dalam sistem perencanaan organisasi perangkat daerah, kalau kita lihat dulu nomenklaturnya, kalau tidak ada tentang kegiatan mereka tentang isu disabilitas sekian persen atau 10 sampai 15%, jangan harap kita akan ACC di perencanaan mereka. Kita kembalikan dokumen tersebut. Bapeda kembalikan dokumen tersebut. Bagaimana kelompok yang lain? Perhatiannya khusus disabilitas. Kalau baru dipenuhi, oke, kita baru lanjutkan diskusi tersebut dalam perencanaan, dan itu dibawa juga ke dalam tahapan sidang paripurna dalam pembahasan perubahan APBD pokok atau APBD pokok dan APBD perubahan. Nah, inilah yang seharusnya Bapeda Provinsi Sulawesi Selatan harus aktif untuk mengkampanyekan ini di dalam tahapan-tahapan perencanaan di semua SKPD yang bersentuhan langsung kepada masyarakat, Mbak Fit. Khususnya, ya. Jadi ini semakin luas juga orang terlibat, berarti semakin besar juga peluang adik-adik disabilitas kita berada dan terserap ya di ketenaga kerjaan misalnya. Ya mau siapa tahu ada yang
bisa di medis, ada yang itu kan bisa begitu ya. Iya, Nah itu tentunya tersalur. Kalau di Jawa teman-teman difabel ada yang jadi perawat, ada yang menjadi Iya, seperti itu maksudnya. Jadi memang tersalurkan. Betul. Iya. Karena Pemda atau Pemprovnya sendiri sudah terbuka tentang isu itu. Tetapi Sulawesi Selatan yang seharusnya menjadi cermin untuk kawasan timur Indonesia ini harus mempersiapkan diri. Baik. Ini PR juga ini untuk semuanya ya. Kita ke Pak Hamjan nih, Pak Hamjan. Terasa ya kita sudah di penghujung perbincangan. Di ujung ini kira-kira ini kan kita sudah tadi dapat bahwa satu kebanggaan untuk SLB negeri kita yang ada sekarang ini punya satu yang lagi diuji lembaga profesi lembaga ya, sertifikasi. Fashion Iya, gitu iya. ya. Ini saya sudah bayangkan kalau mereka ini desainer akan jadi desainer kondang ya. Iya. Nah, kira-kira bagaimana peran sekolah sendiri untuk mensupport ini saat sekarang? Iya. Saat ini salah satu yang kami lakukan dengan teman-teman SLB itu membuka yang namanya jejaring. Jejaring ya. Jejaring ke SLB yang kita anggap bahwa SLB ini berkembang kaitannya dengan misalnya kalau saat ini kan busana. Ke depan kami memang akan memperluas lagi kaitan dengan lembaga sertifikasi ini. Alhamdulillah di tahun ini kami mengusulkan untuk bidang kecantikan. Ya. Dan itu survei lapangan sudah dilakukan oleh PMPK. Sisa menunggu jadwal untuk dilakukan monitoring kaitan dengan kesiapan pelaksanaan yang kedua ini. Nah tentu upaya-upaya yang kami lakukan tentu tadi salah satunya dengan melakukan jejaring, bagaimana melakukan kolaborasi dengan teman-teman SLB secara umum. Juga kita bagaimana memperkenalkan bahwa LSP ini di luar bukan hanya di ranahnya dunia pendidikan tapi lebih ke beberapa instansi tentunya. Iya, seperti disampaikan tadi disampaikan Pak Rahman. Nah salah satu kemarin alhamdulillah sebagaimana Ibu Kabi juga menyampaikan bahwa setiap ada event yang dilakukan baik itu di tingkat provinsi, di tingkat kota, kita sudah banyak dilibatkan di sana. Iya. Kaitannya dengan di pameran-pameran tadi itu. Iya. Dan tentu yang paling unggul adalah itu tadi, busananya yang kita bawa ke sana. Dan ini salah satu bagian yang kami lakukan, upaya yang kami lakukan supaya ini di samping memang memperkenalkan keluar bahwa kami ada, sama dengan mereka yang secara umum, juga skillnya anak-anak. Ada di dalam, bisa kita ada wadahnya, bisa kembangkan manakala ada anak-anak di luar sana yang memang ada kemampuan untuk misalnya menjahit, bisa modeling dan sebagainya, bawa bersama dengan kami di sini. Di sini tempatnya ada untuk kami saling membagi, kami saling melakukan pendampingan karena teman-teman juga yang memang mendampingi kita anggap bahwa mereka ini adalah profesional di bidangnya. Seperti itu. Berapa banyak siswa kita yang ikut sertifikasi kali ini? Di angkatan ini sudah angkatan kedua. Sudah angkatan kedua. Alhamdulillah saat ini yang sertifikasi hari ini kebetulan mulai dari kemarin kita sudah mulai pembukaannya hari ini dan kemungkinan juga dari kementerian akan hadir sebentar bersama dengan BNSP, kita sementara menunggu juga. Hari ini yang akan mengikuti uji kompetensi itu ada 6 peserta didik. Ini kami anggap luar biasa kemajuannya dibanding angkatan pertama itu 4 orang. Oh sudah ada tambahan lagi ya? Ada tambahan 2. Tentu begini Mbak Fit, ini tidak semudah yang kita pikirkan bahwa 6 ini akan dihadapi dengan skema yang berbeda tentunya. Iya. Jadi misalnya mereka ini karena kebetulan di busana itu kan orang pikirnya busana yang terpenting mereka bisa menjahit baju. Tidak seperti itu. Skemanya ada misalnya satu orang memang khusus di polanya saja, satu orang khusus di desainnya, satu orang khusus membuat model bajunya dan sebagainya. Jadi 6 ini beda-beda tema mereka. Dia tidak satu tema. Semua berbeda temanya. Nah, sehingga memang asesor juga sangat dibutuhkan di sini bagaimana mereka melakukan pendampingan kaitan dengan tingkat yang keterampilan yang dimiliki anak itu sendiri. Jadi di angkatan kedua ini ada 6 dan kita tetap akan membuka peluang misalnya di bulan-bulan depan ada teman dari SLB lain yang sudah merasa bahwa anak saya ini sudah siap ikut uji kompetensi, kita akan buka karena di sini tempatnya. Kenapa? Harapan kita bahwa anak-anak yang sudah mengikuti uji kompetensi ini mereka betul-betul diterima di tengah masyarakat dengan sertifikat berlogo burung Garuda itu tadi. Iya. Kebanggaan ya. Kebanggaan luar biasa. Iya. Ini kan cukup sulit untuk kita dapatkan yang berlogo burung Garuda ini sehingga betul-betul anak yang memiliki ini kita anggap bahwa betul-betul profesional di bidang itu. Baik. Sehingga perusahaan yang melihat pasti dia akan ini sudah melewati uji kompetensi. Seperti itu Mbak. Bagus. Baik. Ini sudah cukup ya untuk kualifikasinya adik-adik kita dan di penghujung juga Ibu ada closing statement, silakan harapannya untuk adik-adik disabilitas. Ya,
Jadi kami dari pemerintah atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan itu sangat berharap kepada adik-adik semua disabilitas kiranya tetap semangat, bangga, mandiri, percaya diri akan kemampuan dan skill yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat untuk terus berkembang di tengah masyarakat. Jangan menganggap dirinya bahwa karena adanya kami berkebutuhan khusus sudah kerdilah pemikirannya atau seperti apa. Saya berharap jangan seperti itu. Tetaplah semangat dan membanggakan orang tua, membanggakan sekolah dan bisa membawa nama baik diri sendiri ke depannya nanti insya Allah. Baik, terima kasih banyak untuk 3 narasumber saya di kesempatan pagi hari ini dan kebersamaan kita juga di Makassar pagi ini untuk dialog luar studio di SLB Negeri 1 Pembina Makassar. Cukup ya sampai di sini. Terima kasih dan untuk Anda juga sudah mendengarkan lebih banyak bagaimana kesiapan kemandirian disabilitas di masyarakat. Saya Fitriani Rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanal Informasi